Pada 4 Juni kemarin, 8 jemaah haji Jambi meninggal dunia di Tanah Suci Mekah. Enam kerbau di Desa Lubuk Sepuh, Kabupaten Sarawangun terserang penyakit borok. Harga beras di pasar tradisional modern Muara Bungo turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini pada edisi Kamis 5 Juni 2025. Ya, selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Walika Hijrati Dewi dan saya Rahmadani Putri, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Ya, saudara, mengawali informasi Jambi hari ini seputar ibadah haji, bahwasanya jemaah haji Provinsi Jambi yang meninggal dunia di Tanah Suci Mekah kembali bertambah 3 orang. 3 jemaah haji yang meninggal dunia itu yakni Zulkifli Bujang Jamak, Rohmiati Karib Al-Karmidi, dan Mudi Wagira. Berdasarkan data Sistem Komputerisasi Haji Terpadu Siskohat per Rabu 4 Juni 2025, tercatat 150 jemaah haji Indonesia wafat di Tanah Suci Mekah selama menjalankan ibadah haji. Dari jumlah tersebut, 8 jemaah diantaranya berasal dari Provinsi Jambi. 8 jemaah tersebut yakni Yakub Abu Bakar, Sofyan Muhammad Kasidah, Ahmad Hasan Muhtar, Samsul Bahri Sape, Aruma Sarjuni Hasan Muslim, Zulkifli Bujang Jamak, Rohmiati Karib Al-Karmidi, dan Muri Wagiran. Dijadwalkan jemaah haji hari ini akan mulai melakukan wukuf di Arafah. Tim redaksi TVRI Jambi melaporkan. Al-Mukarramah, reporter TVRI dipertemukan dengan warga negara Indonesia yang mencari nafkah bernama Ali Muhayyad. Pria berusia 38 tahun ini merupakan lulusan pesantren di wilayah Jawa Tengah. Indonesia di perusahaan taksi Arab Saudi. Masa bekerja 2 tahun, ayah dari 2 anak ini masih meninggalkan keluarga di Duri. Karena menurutnya, menabung baru bisa dilakukan dengan meninggalkan keluarga di Indonesia. Setelah dia diangkat sebagai pegawai tetap, Ali berencana membawa keluarganya ke Mekah. Kalau motivasi saya yang pertama, ya sini saya bisa belajar kembali agama yang betul gitu. Itu di antara yang paling. Dan yang kedua, ya saya ingin memberikan yang terbaik lah untuk keluarga. Karena kan kita ini sebagai laki-laki khususnya ya saya berusaha untuk yang terbaik untuk keluarga. Dan kebetulan kondisi saya seperti itu tadi yang sudah dikisahkan, mau pindah rumah gitu kan, kemudian butuh biaya ini itunya, dan pekerjaan di sana juga belum tentu gitu kan. Makanya saya ya ambil yang sudah tentu gitu aja. Ali mengatakan Ka'bah menjadi tempat favoritnya untuk healing atau menghapus rindu kepada keluarga. Ali juga banyak membantu jemaah haji Indonesia dalam pengurusan administrasi seperti kartu nusuk karena kemampuannya berbahasa Arab. Evlianti Analisa melaporkan dari Mekah, Al-Mukarramah. Membantulah.
Ya, sementara itu, saudara, jemaah haji mulai melakukan wukuf di Arafah. Dan untuk mengetahui jemaah haji Provinsi Jambi yang meninggal dunia di Tanah Suci Mekah, kembali bertambah 3 orang. 3 jemaah haji yang meninggal dunia itu yakni Zulkifli Bujang Jamak, Rohbiati Kareb Al-Karmidi, dan Muri Wagiran. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan Ketua Forum Komunikasi KBI Hub. Ya, selamat sore, Pak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk wilayah Saudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mu. Dan langsung saja, Pak Mu, bagaimana persiapan jemaah haji menjelang wukuf di Arafah, Pak Mu? Alhamdulillah, persiapan untuk wukuf di Padang Arafah yang kita didorong dari kemarin di 8 Zulhijjah. Alhamdulillah, sore harinya kita sudah berada di Padang Arafah. Dan pada hari ini adalah puncak wukuf. Sekarang lagi seluruh jamaah, khususnya kloter 24, lagi mempersiapkan untuk persiapan puncak wukuf di kemah yang telah ditentukan oleh pemerintah Saudi. Ya, baik Pak Mu. Dan selanjutnya bagaimana kondisi jemaah haji Jambi saat ini dan berapa jumlah jemaah haji Jambi yang meninggal dunia, Pak Mu? Alhamdulillah, kondisi jamaah Provinsi Jambi alhamdulillah dan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun ada lansia yang sedang sakit tetapi bisa ditangani oleh para tim kesehatan kloter masing-masing di kloter masing-masing sehingga jamaah bisa mengikuti untuk puncak wukuf pada hari ini. Ya, baik, terima kasih Pak Buh atas informasinya dari Mekah, Arab Saudi. Semoga selalu sehat dan menjadi haji yang mabrur. Dan untuk informasi selanjutnya, saudara, 6 kerbau milik masyarakat di Desa Lubuk Sepuh, Kecamatan Pelawan terserang penyakit ngorok atau Septicemia ephitostica. Penyakit ini dapat menyebabkan kematian mendadak pada sapi dan kerbau dengan tingkat morbiditas dan mortalitas yang tinggi. Berdasarkan data Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Serolangun, penyakit ngorok atau Septicemia ephitostica saat ini menyerang 6 ekor kerbau milik masyarakat dan 1 diantaranya mati. Kabid Kesehatan Hewan Kesbafet dan P2PH Diskanak Serolangun, Dr. Hewan Deden Kusnandar mengatakan, dalam 2 minggu terakhir, penyakit ngorok menyerang kerbau milik masyarakat di Desa Lubuk Sepuh, Kecamatan Pelawan. Penyakit ngorok pada hewan ternak ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Pasteurella multocida. Penyakit ini sangat fatal, akut, dan dapat menyebabkan kematian mendadak pada sapi dan kerbau dengan tingkat morbiditas dan mortalitas yang tinggi. Jadi bakteri biasanya ada di alam, ada di ternaknya ketika perubahan cuaca seperti saat ini, panas, itu baru kambuh. Oleh karena itu kami menyarankan kepada peternak yang ada di Kabupaten Serolangun, rutin 6 bulan sekali kita lakukan vaksinasi. Deden Kusnandar menambahkan, untuk mengantisipasi menyebarnya penyakit menular ini, pihaknya telah melakukan pengobatan dan vaksinasi terhadap sapi dan kerbau milik masyarakat. Masyarakat yang ingin membeli hewan kurban hendaknya dapat memperhatikan kondisi kesehatan hewan kurban. Hewan kurban yang sehat dilabeli surat keterangan kesehatan hewan dari Diskanak. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, hewan kurban di Kabupaten Merangin pada Idul Adha 1446 Hijriah mencapai 2.315 ekor. Sejauh ini tidak ditemukan kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK pada ribuan hewan kurban tersebut. Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin telah mendata ketersediaan dan kebutuhan hewan kurban pada Idul Adha 1446 Hijriah. Dari hasil pendataan, ketersediaan hewan kurban mencapai 2.315 ekor. Jumlah tersebut terdiri dari 1.546 ekor sapi, 59 ekor kerbau, 698 ekor kambing, dan 15 ekor domba. Data ini dapat bertambah seiring bertambahnya masyarakat yang berkurban. Kepala Bidang Peternakan Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin, Rita Anggraini mengatakan, untuk memberikan keamanan kepada masyarakat agar hewan kurban layak konsumsi, pihaknya telah melakukan vaksinasi PMK sejak Februari lalu. Hingga saat ini, tim Keswan Disnakbun Merangin tidak menemukan hewan kurban yang terjangkit kasus PMK. Kabupaten Merangin telah mengeluarkan surat perintah kepada petugas untuk melaksanakan pemeriksaan mulai dari tanggal 25 Mei sampai tanggal
2 hari plus setelah Hari Raya Idul Adha. Salah seorang peternak di Desa Rejosari, Suwandi mengatakan pemesanan sapi kurban di peternakannya pada tahun ini meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Idul Adha tahun ini, permintaan hewan kurban mencapai 16 ekor, sementara pada tahun 2024 hanya 9 ekor. Sejak 25 Mei lalu, Disnakbun Merangin telah mengerahkan petugas untuk memeriksa ribuan hewan kurban yang tersebar di 24 kecamatan. Hewan kurban yang telah diperiksa dan dalam kondisi sehat langsung dibuatkan surat keterangan kesehatan hewan SKKH. M. Sobar, TVRI Jambi melaporkan. Ya, sementara itu, Saudara, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi menyiapkan tim penanganan hewan kurban yang kabur ataupun lepas. Dan masyarakat dapat menghubungi Dinas Damkar yang siap membantu selama 24 jam jika ada hewan kurban yang lepas. Tak hanya siaga memadamkan api saat terjadi kebakaran, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi juga mulai menyiapkan tim rescue untuk evakuasi hewan kurban yang kabur atau lepas. Kasus ini kerap kali terjadi saat Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Jambi Mustari Afandi mengatakan ada 10 personil yang telah disiapkan untuk mengatasi hewan kurban yang lepas. Selain personil, Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Jambi juga telah menyiapkan sejumlah peralatan seperti tripod rescue, jaring, tali tambang, dan beberapa peralatan lainnya. Masyarakat diminta untuk menjaga hewan kurbannya agar tidak lepas. Jika ada hewan kurban yang kabur, masyarakat dapat menghubungi Dinas Damkar Kota Jambi di pusat layanan telepon 112. Kita di tiap-tiap pos standby untuk animal rescue karena hampir setiap tahun ada hewan yang lepas dan ataupun yang harus dievakuasi. Nah, salah satunya kita menyiapkan tripod yang itu bebannya 250 kilo. Dan tidak menutup kemungkinan ada juga sapi yang masuk nanti ke sungai atau yang masuk ke sumur dan termasuk juga kambing. Nah, oleh karena itu dan juga lari ke jalan. Oleh karena itu kami mengimbau kepada seluruh panitia area kurban untuk betul-betul mengikat tali hewan kurbannya pada saat sudah sampai di tempat untuk antisipasi. Diikat adalah ke batang ataupun sesuatu yang kuat. Mustari Afandi menambahkan, penyelamatan hewan kurban yang lepas harus dilakukan secara hati-hati agar tidak terjadi kecacatan. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, jajaran Polres Batanghari akan menyiagakan puluhan personel saat libur Hari Raya Idul Adha. Langkah ini dilakukan guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama libur Lebaran nanti. Dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi menyiapkan tim penanganan hewan kurban yang kabur atau lepas. Masyarakat dapat menghubungi Dinas Damkar yang siap membantu selama 24 jam jika ada hewan kurban yang lepas. Kepala Bagian Operasi Polres Batanghari, AKP Eko Sudiharsono mengatakan akan menyiagakan sejumlah personel kepolisian untuk pengamanan Hari Raya Idul Adha dan selama libur panjang mendatang. Dalam pengamanan tersebut, sebanyak 60 personel dilibatkan guna berjaga di masjid-masjid serta titik yang diprediksi menjadi tempat berkumpulnya masyarakat di saat libur panjang Lebaran. Pengamanan ini juga melibatkan petugas dari polsek-polsek di setiap kecamatan dengan tujuan untuk memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kaptibmas. AKP Eko Sudiharsono memprediksi kepadatan arus lalu lintas juga akan terjadi di malam takbiran dan hal ini merupakan fokus petugas dalam mengatur kelancaran arus lalu lintas. Kami dari Polres Batanghari tetap menyiagakan personil untuk melaksanakan kegiatan patroli ke tempat-tempat keramaian yang ada di wilayah Batanghari. Untuk personil yang kami spendkan ada 88 personil, baik dari Polres dan Polsek jajaran yang ada di Batanghari. AKP Sudiharsono mengimbau agar masyarakat dapat menjaga ketertiban selama menjalani libur Lebaran, sehingga suasana Lebaran berjalan kondusif, aman dan nyaman. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah di Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Ya, diantaranya Bupati Kabupaten Sarolangun pantau harga kebutuhan pokok di Pasar Singkut.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Ya, Saudara, harga beras di PTM Muara Bungo menjelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah turun. Penurunan harga ini dipicu melimpahnya pasokan beras karena panen serentak. Menjelang Idul Adha 1446 Hijriah, harga beras di pasar tradisional modern PTM Muara Bungo turun. Beras jenis premium saat ini dijual di harga Rp16.000 per kilogram, dari harga sebelumnya mencapai Rp17.000 per kilogram. Harga beras medium Rp15.000 per kilogram, dari harga sebelumnya mencapai Rp16.000 per kilogram. Salah seorang pedagang beras Masril mengatakan, penurunan harga beras baru terjadi sejak 2 hari terakhir. Penurunan harga ini dipicu melimpahnya pasokan beras karena panen serentak. Berapa harga beras kita per kilo sekarang? 16, Bang. 16 ya? 16 sampai 15. 16 sampai 15. Itu yang 16 itu beras yang setiap apa, Bang? Anak Daro. Anak Daro ya. Kalau yang 15 itu, Bang? Sokan. Sokan. Ya. Kalau untuk itu, Bang, kalau untuk pasokan gitu beras gimana, Bang? Dari Solo. Dari Solo? Iya. Jadi jelang Idul Adha ini harga beras turun ya? Turun. Tahu apa penyebab turun harganya, Bang? Karena orang panen serentak. Oh, panen serentak ya, Bang? Iya, panen serentak. Tak hanya harga beras, penurunan harga juga terjadi pada harga cabai merah yang saat ini dijual di harga Rp25.000 per kilogram. Dari harga sebelumnya mencapai Rp30.000 per kilogram. Cabai rawit dijual di harga Rp22.000 per kilogram, dari harga sebelumnya mencapai Rp28.000 per kilogram. Bawang merah Rp30.000 per kilogram, dari harga sebelumnya mencapai Rp34.000 per kilogram. Sementara harga telur masih stabil di harga Rp47.000 per karpet. Mukriandi, TVRI Jambi melaporkan. Ya, sementara itu, Saudara, menjelang perayaan Idul Adha 1446 Hijriah, harga cabai di Kabupaten Merangin mengalami penurunan. Hal ini berbanding terbalik dengan daya beli masyarakat yang mengalami penurunan. Menjelang perayaan Idul Adha, harga cabai di pasar tradisional Kabupaten Merangin mengalami penurunan sejak 2 pekan lalu. Penurunan harga ini karena pasokan cabai berlimpah yang berasal dari Kabupaten Kerinci dan Sumatera Barat. Harga cabai merah keriting yang semula dijual berkisar Rp35 hingga Rp40.000 per kilogram, kini dijual Rp30.000 per kilogram. Sedangkan harga cabai rawit hijau dijual Rp30.000 per kilogram. Harga cabai hijau biasa berkisar Rp25.000 hingga Rp30.000 per kilogram. Meski harga cabai relatif murah, namun penjualan menurun 30 hingga 40%. Seorang pedagang Yanti mengatakan, biasanya dapat menjual 30 hingga 35 kg cabai perharinya. Namun beberapa hari ini hanya menjual cabai 15 hingga 17 kg dalam satu hari. Kerinci, dari Curug, cabai dari. Kualitasnya gimana, Bu? Kualitas baik, bagus. Tapi penjualannya merosot. Turun 40%, Bu ya? Iya, turun 40%. Jauh turunnya. Berbeda dengan penjualan cabai, penjualan bawang merah dan bawang putih meningkat menjelang Idul Adha sebesar 20 hingga 30%. Harga jual bawang merah dan putih mencapai Rp40.000 per kilogram. M. Sobar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, 1 hari jelang Idul Adha, harga kebutuhan pokok di Batanghari naik. Kenaikan harga bahan pokok ini tidak mempengaruhi tingkat daya beli masyarakat. Harga sejumlah bahan pokok di pasar tradisional Keramat Tinggi Muara Bulian, Kabupaten Batanghari menjelang Hari Raya Idul Adha naik dibandingkan biasanya. Kenaikan harga terjadi pada daging sapi dan kerbau yang saat ini dijual di harga Rp170.000 atau naik sebesar Rp30.000. Cabai merah di kisaran harga Rp28.000 hingga Rp30.000 per kilogram dan bawang merah seharga Rp35.000 per kilogram. Kepala Unit Pelayanan Terpadu Daerah Pengelolaan Pasar Mudiarnis mengatakan, meski terjadi kenaikan harga, namun hal ini masih dalam kategori wajar dan cukup stabil. Kenaikan harga bahan pokok ini tidak mempengaruhi tingkat daya beli masyarakat. Harga daging tadi Bang, kalau kita lihat ada sedikit kenaikan Bang ya? Ada kenaikan dikit, itu berkisar
sekitar 170 per kilo. Harga daging sapi dan daging kerbau sama. Barang pokok itu cabai sekitar 3%. Nah, tadi saya cek langsung itu harga cabai 28.000 per kilo. Mudyarnis meyakini lonjakan harga bahan pokok ini tidak akan berlangsung lama dan secara berangsur akan kembali normal. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, sementara itu, Saudara, satu hari menjelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah tahun 2025, harga pangan di pasar tradisional Tanjung Bungur, Muara Tobo terpantau stabil. Satu hari menjelang Hari Raya Idul Adha tahun 2025, sejumlah harga pangan di Pasar Tanjung Bungur, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo terpantau stabil. Seperti harga cabai merah dan cabai rawit dijual Rp30.000 per kilogram. Bawang merah dan bawang putih juga masih stabil di angka Rp35.000 per kilogramnya. Meski terbilang stabil, namun beberapa pangan mengalami kenaikan harga. Seperti timun yang sebelumnya dijual di harga Rp12.000 per kilogram, naik menjadi Rp18.000 per kilogram. Tomat yang semula dijual Rp10.000 per kilogram, naik menjadi Rp14.000 per kilogram. Masih stabil lah, masih harga biasa lah, ada naik dah. Macam cabai, biasanya harga 28, ini 28 bulan, 30 lah kan ngecek ya. Apa lah, cuma yang naik itu timun sama terong. Terong berapa? Terong sekarang kok 15.000. Biasanya berapa? Biasanya 8. Macam timun tuh biasanya 12.000, kini 18.000. Sementara itu, sejumlah bahan pokok mengalami kenaikan, seperti daging ayam yang sebelumnya dijual Rp38.000 menjadi Rp40.000. Sedangkan untuk daging kerbau yang semula dijual Rp140.000 menjadi Rp150.000 per kilogram. Ayam untuk Idul Adha ini naik. Dari harga berapa biasanya, Pak? Biasanya dari harga 35 ini jadi 40. 40 ya, per kilo. Per kilo, Pak ya. Naik sejak kapan lah? 2 hari ini lah. Oh, ini memang masih normal lah. Normal. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Bupati Sarolangun Hurmin melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Pasar Singkut. Selain untuk mengantisipasi lonjakan harga, sidak itu juga dilakukan untuk memastikan ketersediaan bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha aman dan mencukupi. Menjelang Idul Adha 1446 Hijriah, Bupati Sarolangun Hurmin melakukan sidak ke Pasar Singkut. Sidak itu dilakukan dalam rangka menjaga stabilitas harga dan distribusi sembako di pasar aman dan mencukupi. Setibanya di pasar, Hurmin dan rombongan langsung menyisir sejumlah lapak pedagang yang menjual kebutuhan pokok, mulai dari lapak ikan, daging, cabai, bawang, sembako, dan minyak goreng. Hurmin mengatakan, berdasarkan hasil sidak didapati adanya kenaikan harga bahan pokok. Bahan pokok yang mengalami kenaikan harga diantaranya cabai merah, telur ayam, daging ayam, dan daging sapi. Sementara harga beras, gula, dan minyak goreng masih stabil. Hurmin menambahkan, menjelang hari besar keagamaan Idul Adha tahun ini, pemerintah Kabupaten Sarolangun memberikan perhatian khusus terhadap harga kebutuhan pokok. Selain meningkatkan pengawasan distribusi, pemerintah Kabupaten Sarolangun juga mengintensifkan pemantauan harga kebutuhan pokok. Hurmin berkomitmen akan menjaga stabilitas harga dan kelancaran distribusi bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha. Lonjakan harga bahan pokok harus menjadi perhatian seluruh jajaran Forkopimda, terutama tim Satgas Pangan dan tim pengendali inflasi daerah. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, Wakil Bupati Kerinci Murison melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok di pasar tradisional Hiang, Kecamatan Sitinjau Laut. Selain untuk mengantisipasi lonjakan harga, pemantauan itu juga dilakukan untuk memastikan ketersediaan bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha tetap stabil dan mencukupi. Wakil Bupati Kerinci Murison melakukan sidak ke Pasar Hiang, Kecamatan Sitinjau Laut. Sidak tersebut dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan harga dan memastikan ketersediaan bahan pokok di pasaran mencukupi. Murison mengatakan,
Berdasarkan hasil sidak dipastikan harga dan ketersediaan sejumlah bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha aman dan mencukupi. Komoditas cabai merah saat ini dijual di harga Rp25.000 per kilogram. Bawang merah Rp22.000 per kilogram, telur ayam Rp25.000 per kilogram, dan beras di sekitaran harga Rp12 hingga Rp13.000 per kilogram. Pemerintah Kabupaten Kerinci tim meninjau tentang keadaan kondisi sebelum menyebut Hari Raya Idul Adha. Alhamdulillah sudah kita tinjau beberapa bentuk bahan, baik itu mulai dari kentang, cabai, bawang, beras, ikan, daging, dan juga kebutuhan lain, telur. Alhamdulillah setelah kami tinjau bahwa harga standar. Morrison memastikan ketersediaan dan harga kebutuhan pokok masyarakat saat ini masih stabil dan terkendali, serta tidak mengalami kenaikan harga yang signifikan. Pemerintah Kabupaten Kerinci akan menindak tegas oknum pedagang dan agen yang melakukan penimbunan pasokan bahan pokok. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Di antaranya, Gubernur Al-Haris tekankan komitmen PetroChina Jabung Ltd untuk mencairkan PI 10% migas. Ya, saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Menjadi sumber pendapatan penting bagi daerah, Gubernur Jambi Al-Haris tekankan komitmen PetroChina Jabung Ltd untuk segera mencairkan PI 10% migas bagi Provinsi Jambi yang ditargetkan akan terrealisasi paling lambat pada akhir tahun 2025. Gubernur Jambi Al-Haris menekankan komitmen PetroChina Jabung Ltd untuk segera mencairkan participating interest PI 10% minyak dan gas bagi daerah. Penekanan tersebut dilakukan Gubernur Al-Haris saat menerima kunjungan Presiden Direktur PetroChina Jabung Ltd, Mr. Wang. Gubernur Al-Haris mengatakan, berdasarkan kesepakatan yang dilakukan, PI 10% migas merupakan pembagian keuntungan bagi daerah yang akan disalurkan PetroChina Jabung Ltd paling lambat pada akhir tahun 2025. PetroChina Jabung Ltd beserta pemegang saham lainnya telah berkomitmen untuk secepatnya memproses PI tersebut. Pemerintah daerah juga akan berupaya secepatnya untuk melengkapi persyaratan yang diperlukan. Uji tuntas serta open data room akan menjadi tahapan selanjutnya untuk menentukan besaran keuntungan yang menjadi acuan angka PI bagi Provinsi Jambi. Gubernur Al-Haris memastikan pemerintah Provinsi Jambi akan berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan seluruh tahapan penerimaan PI, sehingga daerah dapat segera menerima manfaatnya. Dalam pertemuan kami tadi membahas bagaimana investasi perusahaan PetroChina di Jambi, ya. Nah, dan kami juga sempat membahas soal PI. Ya, alhamdulillah hari ini sudah ada kesepakatan PI bahwa PetroChina dengan pemegang saham lainnya berkomitmen untuk secepatnya memproses PI tersebut. Dan dalam perjanjian yang kita buat tadi, ya mereka berusaha dan kita juga berusaha memenuhi apa yang mereka minta persyaratannya. Itu nanti paling lambat di akhir tahun 2025 ini. Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Jambi Hafiz Fatah mengatakan, DPRD mengapresiasi langkah dari pemerintah Provinsi Jambi yang menekankan komitmen pencairan PI dari PetroChina Jabung Ltd. Langkah-langkah percepatan penerimaan PI 10% migas menjadi sangat strategis untuk memberikan kesejahteraan bagi daerah. Masuk ke tahap berikutnya, itu open data room. Nah, ketika open data room sudah terjadi, insya Allah proses selanjutnya itu sudah lebih mudah. Nah, kita perkirakan tadi bersama-sama dengan Pak Gubernur, dengan Presiden PetroChina, bahwasanya kalau ini berlangsung sesuai dengan apa yang kita komitmenkan tadi, maka insya Allah akhir tahun PI transfer akan terlaksana di Provinsi Jambi dan juga kabupaten-kabupaten kota yang ada di Jambi. Penerimaan PI 10% migas menjadi hak bagi daerah penghasil untuk memperoleh kemandirian fiskal. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan.
Saudara, Desa Mendalo Darat merupakan salah satu daerah yang memiliki fasilitas desa ruang bersama Indonesia. Program menjadi sumber pendapatan penting bagi daerah. Dan Wakil Bupati Junaidi Mahir berharap generasi muda dan masyarakat terutama pelaku UMKM dapat memanfaatkan ruang ini secara maksimal. Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, menjadi salah satu dari 8 desa di Indonesia yang menjadi Desa Ruang Bersama Indonesia (RBI). Ruang Bersama Indonesia ini diresmikan langsung Wakil Bupati Junaidi Mahir. Wakil Bupati Junaidi Mahir mengapresiasi pemerintah pusat yang telah menetapkan Desa Mendalo Darat menjadi Desa Ruang Bersama Indonesia. RBI merupakan program dari Kementerian Pemberdayaan, Perempuan dan Perlindungan Anak yang bertujuan untuk menciptakan ruang aman dan inklusif bagi perempuan dan anak, khususnya di tingkat desa. Wakil Bupati berharap program ini dapat menjadi contoh yang akan diterapkan di desa lainnya, sehingga kesejahteraan perempuan dan anak di seluruh wilayah Kabupaten Muaro Jambi dapat terwujud. Karena hari ini kita menyaksikan satu langkah nyata dari kolaborasi antara dunia usaha dengan pemerintah dan masyarakat demi menciptakan lingkungan yang lebih produktif, berdaya dan berpengetahuan. Kehadiran Ruang Pintar ini memiliki nilai strategis dalam mendukung program pembangunan daerah, terutama dalam hal pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan literasi, serta penguatan kapasitas pelaku UMKM dan perempuan di desa. Wakil Bupati Junaidi Mahir juga berharap generasi muda dan pelaku usaha mikro di Desa Mendalo Darat dapat memanfaatkan fasilitas Ruang Bersama Indonesia. Selain menjadi tempat untuk belajar, fasilitas yang disediakan tersebut juga dapat dimanfaatkan menjadi ruang diskusi yang melahirkan inovasi dan kemajuan desa. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, program Tentara Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-124 Kodim 0419 Tanjung Jabung Barat secara resmi ditutup oleh Panglima Komando Daerah Militer Pangdam II Sriwijaya. Dan penutupan juga dihadiri oleh Bupati Tanjung Jabung Barat. TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) merupakan bentuk nyata kolaborasi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, serta masyarakat dalam percepatan pembangunan di pedesaan khususnya wilayah desa tertinggal. Pelaksanaan TMMD ke-124 tahun 2025 yang dipusatkan di Desa Bram Itam Kanan dan Desa Kemuning Kecamatan Bram Itam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, mengusung tema Semangat TMMD mewujudkan pemerataan pembangunan dan ketahanan nasional wilayah. TMMD ini resmi ditutup oleh Pangdam II Sriwijaya. Panglima Komando Daerah Militer II Sriwijaya, Majen TNI Ujang Darwis mengatakan, TMMD bukan sekedar program pembangunan, melainkan momentum penguatan kemanunggalan TNI bersama rakyat. Kegiatan ini juga dapat menumbuhkan kembali semangat gotong royong yang menjadi akar budaya nenek moyang dan tetap tumbuh hingga sekarang. Jadi kita melaksanakan kegiatan TMMD yaitu menumbuhkan kembali. Tadi dalam sambutan saya sampaikan yaitu semangat kekeluargaan dan gotong royong. Itu sangat penting karena ini menjadi akar budaya nenek moyang kita. Ya, nah kita harapkan dengan ada TMMD masyarakat ini sudah saling gotong royongnya hidup kembali. Ya, ini bangun desa bukan hanya oleh TNI, Polri, pemerintah desa ataupun dari kabupaten, tapi masyarakat juga harus ikut. Nanti kalau dia ikut, jadi nanti akan ikut juga menjaga, ya, itu harapan kita. Sementara itu, Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat menyampaikan, kegiatan ini bukan hanya membangun kedekatan TNI terhadap masyarakat, namun juga membangun sinergitas dan kolaborasi antar seluruh elemen dalam membangun wilayah yang tertinggal. TNI Manunggal Membangun Desa ini adalah merupakan sebuah mengejawantahkan ya kedekatan TNI Polri ke masyarakat, dan kami pemerintah tidak mungkin membangun hanya mengandalkan pemerintah daerah tanpa kolaborasi dan sinergi. Nah, kita tahu bahwa luasnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat ya, kemudian topografi tanah dan sebagainya, maka kami sangat berterima kasih dengan TNI hari ini yang telah berkolaborasi bersinergi membangun desa, apalagi banyak desa-desa kita yang memang masih konektivitasnya belum tercapai 100%. Mudah-mudahan konektivitas desa sudah bisa kita bangun, dan mudah-mudahan juga nanti
seluruh hasil pertanian, ya, perkebunan bisa dibawa ke luar lebih mudah dan petani juga bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Diharapkan hasil pembangunan dari TMMD ini dapat dimanfaatkan dengan baik dalam jangka waktu yang panjang, serta petani dan masyarakat dapat sejahtera dengan peningkatan harga jual hasil pertanian dapat dijual ke kota bahkan ke luar daerah. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, Fadila Hasrul dilantik sebagai Ketua Umum Badan Pengurus Daerah atau HIPMI Jambi periode 2025 hingga 2028. Penetapan Ketua Umum ini dilakukan melalui Musyawarah Daerah atau Musda. Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Jambi secara resmi menetapkan Fadila Hasrul sebagai Ketua Umum untuk masa bakti 2025 sampai dengan 2028. Penetapan Ketua Umum ini telah dilakukan di salah satu hotel dalam kota Jambi pada 4 Juni 2025, Rabu kemarin. Fadila Hasrul dilantik langsung oleh Ketua Umum Badan Pengurus Pusat, Akbar Himawan Buhari. Fadila Hasrul berkomitmen untuk membawa HIPMI Jambi ke arah yang lebih baik, mampu membuka peluang usaha yang lebih luas bagi pengusaha muda. Selain itu, HIPMI Jambi harus berperan sebagai penghubung strategis yang menjembatani peluang usaha di Jambi, sehingga semakin banyak investor yang masuk ke Jambi dan membuka peluang pekerjaan. Diharapkan kehadiran HIPMI Jambi dapat membawa Provinsi Jambi, khususnya Kota Jambi, semakin baik, termasuk mendorong perputaran ekonomi bagi masyarakat dan pelaku UMKM. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, Ditlantas Polda Jambi gencarkan sosialisasi penertiban truk odol. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Jambi Hari Ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi Hari Ini. Ya, Saudara, Ditlantas Polda Jambi gencar melakukan sosialisasi penertiban truk overdimensi atau overload. Program ini merupakan bagian dari upaya nasional menuju Zero Odol tahun 2026. Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi gencar melakukan sosialisasi penertiban truk overdimensi dan overload atau biasa disebut dengan odol. Langkah ini merupakan bagian dari program nasional menuju Zero Odol pada tahun 2026. Sosialisasi ini dijadwalkan berlangsung selama 1 bulan penuh, dimulai dari 1 hingga 30 Juni 2025 mendatang. Dirlantas Polda Jambi, Kombes Pol Adi Beni Cahyono menjelaskan bahwa upaya ini merupakan arahan langsung dari Kakor Lantas Polri dan Kementerian Perhubungan dalam rangka meningkatkan keselamatan dan ketertiban berlalu lintas. Truk odol dibagi menjadi 2 kategori, yakni kategori overdimensi adalah truk yang mengalami perubahan bentuk atau modifikasi fisik secara ilegal dan dikategorikan sebagai tindak pidana lalu lintas. Sedangkan kategori truk overload adalah truk yang membawa muatan melebihi kapasitas normal tanpa perubahan struktur. Setelah masa sosialisasi, tahap penertiban akan dilanjutkan dengan pemberian teguran atau peringatan pada 1 sampai 13 Juli dan dilanjutkan penindakan hukum pada 14 Juli 2025 bertepatan dengan Operasi Patuh 2025. Penertiban odol ini melibatkan berbagai pihak seperti Dinas Perhubungan, Jasa Marga, pengelola pengelabuhan, hingga Jasa Raharja untuk menciptakan sinergisitas lintas sektor. Korlantas Polri bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan sudah memerintahkan kepada kami seluruh jajaran di Indonesia untuk di tahun 2026 nanti adalah zero overdimensi dan zero overload. Jadi 2 hal ini merupakan hal yang berbeda, rekan-rekan. Jadi tadinya yang kita sering sampaikan bahwa ada istilah odol, ini rupanya 2 hal yang berbeda. Saya jelaskan di awal bahwa overdimensi itu merujuk pada perubahan bentuk, artinya ini menjadi kejahatan lalu lintas
Jadi hukumannya apabila melakukan kejahatan ini adalah denda kurungan atau denda pembayaran biaya. Kombes Pol Adi Bedi menegaskan, kendaraan odol bukan hanya melanggar hukum, namun juga membahayakan keselamatan pengguna jalan lain, serta menjadi penyebab utama kerusakan jalan dan kemacetan. Dirlantas Polda Jambi juga mengimbau seluruh pengusaha dan pemilik angkutan barang untuk tidak melakukan modifikasi ilegal atau memaksakan muatan berlebihan demi kepentingan ekonomi. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, kunjungan keluarga warga binaan di Lapas Kelas 2A Jambi ditutup sementara selama libur panjang Hari Raya Idul Adha. Penutupan ini dilakukan demi menjaga keamanan dan ketertiban selama momen puncak Lebaran. Kunjungan keluarga warga binaan di Lapas Kelas 2A Jambi ditutup sementara pada puncak perayaan Hari Raya Idul Adha. Kebijakan ini dikeluarkan untuk menjaga stabilitas keamanan dan menghindari penumpukan pengunjung pada Hari Raya Lebaran. Kasubsi Bim Kemaswat Lapas Kelas 2A Jambi Pandega Bayu Pratama mengatakan, guna memastikan keamanan dan kelancaran ibadah pada perayaan Hari Raya Idul Adha, kunjungan keluarga warga binaan ditutup sementara. Beberapa kegiatan keagamaan akan dilaksanakan seperti menggelar sholat Idul Adha hingga penyembelihan hewan kurban yang diikuti oleh sejumlah warga binaan di dalam lapas. Sementara itu, kunjungan keluarga warga binaan ini akan kembali dibuka secara normal pada hari Senin mendatang. Sudah fix, persiapannya sudah matang, kepanitiaan sudah dibentuk, dan kita juga akan melaksanakan sholat id di dalam lapas untuk warga binaan, serta akan melaksanakan pemotongan hewan kurban setelah sholat id. Untuk kunjungan sendiri? Untuk informasi kunjungan bagi warga binaan, itu untuk hari Jumat dan untuk hari Sabtu itu kita tutup sementara, dan kita akan buka lagi di hari Senin. Jadi H-1 hari Kamis itu masih dibuka, setelah itu Jumat dan Sabtu itu tutup. Dengan penutupan sementara ini, diharapkan situasi di dalam lapas tetap kondusif, serta warga binaan dapat merayakan Lebaran Idul Adha dengan hikmat. Azhar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, hingga 30 April 2025, realisasi kinerja APBN tetap tangguh dan tumbuh stabil di tengah tantangan global. Potensi pertumbuhan ekonomi diperkuat dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2026. APBN terus dikelola secara optimal sebagai landasan kuat dalam memastikan stabilitas ekonomi. Hingga 30 April 2025, realisasi kinerja APBN tetap tangguh dan tumbuh stabil di tengah tantangan global. Tak hanya itu, realisasi APBN juga digunakan sebagai instrumen dalam melindungi perekonomian dan masyarakat. Potensi pertumbuhan ekonomi diperkuat dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2026. Selain untuk mendukung berbagai program prioritas, pertumbuhan ekonomi juga sebagai investasi pengembangan sumber daya manusia yang sehat dan berdaya saing. Pemerintah melalui uang kita mengelola APBN secara efektif dan tepat sasaran dengan desain yang prudence, sustainable, dan transparan. Realisasi APBN di daerah terus menunjukkan tren positif pada sisi realisasi pendapatan dan belanja, baik belanja kementerian lembaga negara maupun transfer ke daerah, serta penyaluran kredit program KUR dan UMI. Pada April 2025, kinerja ekonomi regional Provinsi Jambi mengalami pertumbuhan 4,55% years on years. Kanwil DJPB Jambi sebagai perwakilan Kementerian Keuangan yang mengelola APBN di Provinsi Jambi akan terus berupaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan APBN agar dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Rahmadani Putri. Dan saya Malika Hijriati Dewi. Bersama kerabat kerja yang bertugas hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.